Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Seni patung semakin berkembang yang kemudian melahirkan karya Trimatra. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia menjadikan karya Trimatra sebagai sebuah ajang kompetisi. Seni patung yang berkembang sejak 1950-an dalam satu dekade terakhir telah mengubah lanskap seni rupa Indonesia. Patung tidak lagi dikerjakan oleh seniman atau pematung, tapi melintasi berbagai disiplin ilmu. Patung bisa saja dikerjakan oleh pelukis, desainer grafis, atau arsitek. Perkembangan inilah yang kemudian melahirkan karya-karya 3 dimensi atau Trimatra. Trimatra merupakan perluasan dari seni patung. Istilah Trimatra digunakan untuk memperlihatkan karya seni patung yang paling maju. Di Indonesia, pertama kalinya Kemenparekraf bekerja sama dengan komunitas Salihara mengakomodir perkembangan seni patung Trimatra dengan mengadakan kompetisi. Digelar untuk mendorong lebih jauh perkembangan karya Trimatra di Indonesia serta untuk memperluas apresiasi masyarakat seni rupa. Kini kompetisi karya Trimatra sudah memasuki tahap kedua. Pada tanggal 7 Desember mendatang akan diumumkan pemenang dari hasil karya Trimatra. Pemenang karya-karya Trimatra akan dipamerkan pada bulan Februari 2014. Ya, sudah hadir bersama kami di studio Indonesia Morning Show Bapak Asikin Hasan selaku kurator seni rupa dari komunitas Salihara dan juga Ibu Wati Murani, Direktur Pengembang Seni Rupa dari Kementerian Pariwisata serta Ekonomi Kreatif. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Macet ke sini? Lumayan ya, maaf ya Ibu ya, studionya nih memang di daerah tempat strategis. Biasanya kalau itu. Udah nggak kaget ya. Tapi yang mengagetkan nih adalah ada satu kompetisi karya Trimatra gitu. Sebenarnya masyarakat juga masih kadang-kadang bingung Trimatra ini apa. Mungkin dari Pak Asikin dulu, seperti apa sih karya Trimatra ini sebenarnya? Iya, sebenarnya kan kata Trimatra ini sama dengan 3 dimensi, sama dengan karya seni patung itu juga Trimatra. Dalam satu dekade terakhir ini saya melihat seni patung itu berkembang dengan sangat cepat dan melampaui konvensi seni patung itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang seni patung, seni lukis, mereka punya konvensi sendiri. Jadi bagaimana seni patung itu diciptakan, bagaimana prosesnya, itu sudah sangat rigid gitu ya, sangat tertentu gitu. Artinya di luar itu kita tidak bisa mengatakan itu sebagai seni patung. Nah, kecenderungan satu dekade terakhir ini saya lihat terutama pada anak-anak muda, para pematung dan perupa lainnya, karya-karya yang mereka perlihatkan itu melampaui konvensi seni patung itu sendiri. Jadi ini level selanjutnya dari seni Jadi patung. kita agak sulit, apakah ini seni patung, apakah ini apa? Nah, melihat kenyataan itu, saya lalu membuat satu pendekatan baru dengan kata karya-karya Trimatra gitu. Jadi karya Trimatra itu artinya karya-karya yang melampaui seni patung itu bisa masuk ke situ, bahkan patung juga bisa masuk ke situ juga. Keramik juga bisa masuk ke situ. Lebih luas gitu ya. Jadi dia menampung karena definisi atau katakanlah istilah itu kadang-kadang tidak bisa mengikuti perkembangan yang terjadi di lapangan gitu di masyarakat itu cepat sekali. Dan percepatan itu dipengaruhi oleh gagasan, juga dipengaruhi oleh medium, dipengaruhi oleh teknologi juga, dan wacana juga yang berkembang di berbagai negara gitu. Tapi kenapa sampai dibuat sebuah kompetisi? Apa sebenarnya tujuannya? Iya, kompetisi itu sebenarnya ya kita perlu melihat pemetaan gitu. Bagaimana yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Karena yang saya lihat satu dekade terakhir itu kan gejala gitu. Nah, gejala ini kan perlu kita buktikan gitu, seberapa
banyak dan seberapa luas pematung-pematung muda yang membuat karya-karya dengan kecenderungan melampaui seni patung itu sendiri. Oke. Dan kemudian disokong oleh Kemenparekraf. Iya. Nah, seperti apa tuh kompetisi karya Trimatra nasional pada tahun 2013 ini, dan ini yang pertama ya Bu ya? Mungkin saya harus menceritakan latar belakangnya dulu ya. Jadi Parekraf itu kan baru 2 tahun, 2 tahun dibentuk. Dan pada era ekonomi kreatif itu kan yang diandalkan kan ide dan kreativitas. Inilah modal bagaimana untuk memanfaatkan nilai-nilai ide dan kreativitas sebagai peningkatan nilai ekonomi. Kemudian dari sensus penduduk nih ya 2010 60 juta itu adalah generasi muda. Nah inilah yang sebenarnya potensial untuk mengembangkan ekonomi kreatif gitu. Nah pemerintah dalam hal ini tetap komitmen dengan tujuannya bahwa ingin memfasilitasi itu tadi semua kreativitas anak-anak muda. Tidak hanya memfasilitasi, sebenarnya memotivasi dulu, kemudian mendorong dan memfasilitasi dengan memberikan kesempatan ke anak-anak muda bagaimana dia memperlihatkan ekspresi dari ide-idenya dengan menciptakan satu program. Antara lain misalnya tidak saja pameran ya, tapi dengan kompetisi ini. Kemudian dan kita mendorong juga ikut bienal, trienal, internasional juga. Jadi itulah yang dilakukan pemerintah khususnya Kemenparekraf ya. Memang tujuannya supaya generasi muda itu lebih kreatif, lebih inovatif dan lebih produktif. Nah, jadi dengan membuka ruang-ruang seperti ini kesempatan sebenarnya. Jadi antara lain program kita selain ini adalah sekarang ini yang sekarang dilakukan adalah PPKI, Pekan Produk Kreatif Indonesia. Silahkan melihat di sana karya-karya anak muda semua di Epicentrum. Di Epicentrum. Ya, sampai tanggal 1 nanti. Nah, itu nyata bahwa itulah karya-karya anak muda. Gitu. Tujuannya sendiri sebenarnya? Tujuannya lebih melihat keanekaragaman gagasan anak-anak muda, berupa masa kini, berupa kontemporer masa kini, emerging artis lah. Dan ini udah kesekian kalinya Ibu ya? Kalau untuk kompetisi iya, kita tidak hanya usia 35 ke bawah, tapi dari anak-anak kan kita juga ada lomba lukis, lomba cipta seni. Di situ ada puisi, ada sebagainya. Jadi antusiasmenya luar biasa. Dibandingkan sebelumnya Bu? Ya memang kita lebih kerja sedikit tuh di promosi ya. Ya kan kelemahannya pasti ada di promosi. Jadi kita juga harus meningkatkan promosi supaya dikenal. Anak-anak muda kan lain caranya mempromosikan ini ke anak-anak muda itu kan punya cara-cara sendiri ya. Dan kalau saat ini berarti kompetisi Trimatra ini sudah dikumpulkan siapa-siapa saja yang bisa nanti mendapatkan hadiahnya itu gitu. Tapi ini bagaimana sih cara menyaringnya sendiri? Mungkin dari Pak Asikin. Ya, pertama kita umumkan lewat media yang dimiliki oleh komunitas Salihara dengan menerbitkan buku program, terus juga kementerian juga, terus kemudian kita mengundang menawarkan kepada perupa-perupa muda terutama karena ini kan dibatasi usia 35 tahun ke bawah. Dan syarat-syaratnya itu apa saja kalau misalnya untuk mengikuti kompetisi Trimatra ini sebelumnya? Kita tidak menentukan syarat, yang penting mereka berkarya, tapi mereka biasanya menyadari kemampuan mereka. Dan kita juga tidak menduga ternyata ada juga mahasiswa yang ikut serta di dalamnya. Tapi itu bisa dimaklumi karena pengertian Trimatra itu sendiri di dalam pelajaran dasar di seni rupa itu satu metode untuk mempelajari bagaimana membangun sense kepekaan melihat bentuk-bentuk 3 dimensi. Tapi sebenarnya yang kita maksud bukan itu. Yang kita maksud itu adalah bagaimana karya Trimatra itu memperlihatkan kecenderungan melampaui konvensi seni patung. Tapi ya itu bisa terjadi begitu ya, karena Trimatra sendiri punya makna yang begitu ganda. Tapi yang kita maksud di dalam kompetisi ini adalah kecenderungan melampaui konvensi seni patung. Dan itu terjadi hampir di banyak cabang kesenian ya, musik juga begitu. Iya, melampaui. Paradigmatik lah. Memang yang dulunya seperti apa sih Ibu atau Bapak? Ya patung, misalnya kalau kita melihat patung,
seperti umumnya lah patung di ruang pameran itu kan ada base, ada karyanya yang mengikuti konvensi, misalnya patung-patung abstrak gitu ya, atau patung-patung figuratif gitu, yang gitu. Itu misalnya satu contoh. Nah pada karya ini misalnya ya satu contoh yang banyak masuk dan menarik itu adalah mereka menggunakan objek. Objek itu ya bisa apa yang produk yang kita lihat sehari-hari, misalnya kursi, meja, atau apapun gitu yang mereka melihat itu lalu mereka kembangkan gitu. Oke. Dan penilaiannya seperti apa tuh berarti kalau misalnya kayak gitu kan berarti sangat besar kan, banyak banget dan kreativitasnya kan pasti kan luar biasa liar begitu. Penilaiannya dalam kompetisi ini seperti apa? Ya kita membuat 2 tahap dulu ya. Tahap pertama itu para peserta diminta untuk mengirimkan portofolio dalam bentuk foto. Jadi yang pertama kita nilai itu adalah gagasannya seperti apa gitu. Originalitas. Ya gagasan. Jadi itu ada 5 juri, anggota dewan juri. Siapa itu? Ada Hermawan Tanzil. Hermawan Tanzil itu adalah seorang ahli desainer grafis, ahli komunikasi visual. Terus ada Ridwan Kamil. Wali Kota Bandung. Ridwan Kamil itu arsitek sekarang jadi wali kota Bandung. Terus ada Jim Supangkat. Jim Supangkat itu adalah seorang kurator independen, senior. Terus ada Anu Sapati. Anu Sapati itu adalah pematung dan dosen di Institut Seni Indonesia. Dan saya sendiri dari Komunitas Salihara sebagai ketua jurinya di situ, ketua juri kompetisi. Oke, jadi sangat menarik sekali ya kompetisinya. Dan sekarang apakah sudah menerbitkan ini nih pengumuman untuk pemenangnya atau masih disimpan? Masih rahasia dong. Tapi pesertanya berapa kemarin, Bu? 200-an ya? 200-an. Berarti antusiasmenya besar ya? Besar. Disaring menjadi berapa dari 200 Nah, itu? dari 200 itu kan yang kemudian kita saring dengan ketat itu semestinya dapat 50 tapi kita ketat lagi dapat 25 nomine gitu ya. Nah, dari 25 itu kemarin mereka mengirimkan yang bentuk 3 dimensinya. Oke. Ya, yang tadi dari gagasan sekarang dalam bentuk 3 dimensi. Yang pertama foto tadi Bapak ya, katakan betul. itu ya. Kita dalam 3 dimensi. Nah, ini yang kemarin kita nilai kembali dan dari situ kita mendapatkan juara 1, 2, 3 dan kemudian ada 5 lagi juara pilihan dewan juri. Boleh tahu nggak sih Ibu berapa sih memang hadiah? Jadi mungkin club, yang menarik tidak hanya hadiah ya. Jadi ini capacity building itu kan pemenang ini yang terbaik ini dikasih kesempatan untuk artis residence di Jerman. Berlin ya. 1, 2, 3 ke Berlin. Wow. Jadi memang tahapannya harus begitu ya. Kalau hadiah sih pasti, apresiasi itu pasti. Tetapi buat dia sendiri untuk meningkatkan ini kan harus dia membuat karya di luar. Gitu. Bagus sekali. Maksudnya tadi pertanyaannya supaya menggugah ini perupa-perupa kita yang muda-muda yang punya gagasan bagus untuk pengen nih nanti berikut-ikut terjun dalam berkompetisi ini. Jadi surprise ya. Sebenarnya seni rupa itu mungkin hanya beberapa kalangan ya. Tapi begitu dibuka seperti itu, peminatnya luar biasa. Jadi artinya sebenarnya di Indonesia tuh kreator-kreator muda tuh banyak. Kan butuh difasilitasi kan. Nah ini pemerintah ini kan tugasnya itu. Akhirnya tugasnya itu. Nah harapannya sendiri dari dari misalnya nanti sudah pergi gitu ke Jerman, apa sih harapan dari Kemenparekraf dan juga nanti harapan dari Pak Asikin dalam kompetisi ini? Dari Ibu. Begitu dia sudah pulang, pasti dia juga akan memberikan pengalamannya kepada junior-juniornya, kepada masyarakat Indonesia. Nah, keinginan kita dari mereka yang sudah berhasil itu masyarakat tuh terinspirasi. Ya, terinspirasi itu penting, inspire itu kan penting sekali. Nah, jadi setelah itu tidak saja mungkin terpaku dengan latar pendidikan ya, tapi semua orang bisa berkarya, berkreasi. Tidak ada batasan ya. Nah, sebenarnya kalau lihat potensi generasi muda kita itu luar biasa. Makanya itu harus kita motivasi. Itu yang penting ya. Ya, dan juga
sebenarnya kan rekan-rekan kerja kita juga selain Parekraf ada Louis Vuitton dan Goethe Institute. Jadi mereka nanti yang ikut membantu mengatur kemana nanti mereka akan dibawa pemenang-pemenang ini. Jadi karya itu ya siapa? Eko Nugroho, Shell-nya Louis Vuitton udah tahu lihat? Belum. Jadi karya nanti, Indonesia. Nah kalau misalnya melihat, memang kalau kita melihat ininya, tokonya Louis Vuitton kan biasanya memang ada instalasi dan juga karya-karya seninya. Apakah itu nanti akan diterapkan atau gimana? Nanti kan tergantung bagaimana pendekatan dan minat pemenang ini. Karena mereka kan residensi itu kan aspek edukasinya kan besar. Ya, informasi mereka bisa dapatkan macam-macam hal gitu. Berarti kalau misalnya bisa dipasang itu berarti dipasang satu dunia ya kalau misalnya karya orang Indonesia. Sebenarnya kalau di kawasan Tamrin dan Sudirman tuh dipasang karya seni itu daripada kita lihat macet, lihat karya seni. Nah itu bibitnya ada di nanti itu Trimatra harusnya ya. Amin. Nanti kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta juga. Sebenarnya kita tuh ingin loh Mas, jadi agak adalah ya elemen-elemen seni ya yang bisa dipasang, bisa kita lihat gitu. Jadi kalau patung-patung yang sekarang ada di sekitar Jatuh Tamrin sampai ke Sudirman masih kurang gitu ya? Patung Sudirman, yang depan Ratu Plaza, patung Pancoran masih kurang. Itu masih kalah dengan kota Jeddah itu. Kota Jeddah di Arab Saudi itu patung lebih banyak daripada di Jakarta. Itu. Nah itu catatan penting mungkin bagi Pemprov DKI Jakarta supaya mempercantik kota ini. Jadi pembangunannya jangan memperjelek ya, tapi harus mempercantik. Jadi yang di jalanan tuh tidak stres. Kita yang cari potensinya, kita cari senimannya, kita yang ngorbitkan, tapi DKI yang harusnya. Iya, Oke, terima kasih banyak Mas Ikin dan Ibu Wati. Terima kasih, semoga sukses ya nanti ininya, kompetisinya, dan menghasilkan seniman-seniman muda yang tentunya berbakat. Amin. Dan setelah ini kami akan kembali dengan info mengenai Presiden Barack Obama yang memberikan pengampunan kepada seekor kalkun. Sesaat lagi di Indonesia Morning Show. Oke. She's just a girl and she's